Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsina dengan NIM 1807030997. Baik, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ekoenergetika. Ekoenergetika merupakan kajian transformasi atau perubahan energi dalam organisme yang terdapat dalam suatu ekosistem arus pengaliran atau perpindahan energi dari organisme yang satu ke organisme yang lain, seolah-olah merupakan rangkaian mata rantai disebut rantai pangan. Di dalam ekosistem itu tunduk pada hukum termodinamika 1 dan termodinamika 2. Hukum termodinamika 1 itu berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan melainkan berubah bentuk. Contohnya itu seperti cahaya. Cahaya itu ialah salah satu bentuk energi. Energi ini bisa diubah sebagai panas atau energi kimia dalam makanan atau zat organik. Tetapi energinya tidak dapat dimusnahkan. Ini berarti sistem kehidupan dapat dianggap sebagai pengubah energi, yang berarti dalam sistem kehidupan dijumpai berbagai strategi untuk mentransfer energi. Kemudian ada hukum termodinamika 2 yang berbunyi, tidak ada sistem pengubah energi yang benar-benar efisien. Artinya, energi cahaya yang berasal dari cahaya matahari akan difiksasi oleh tumbuhan hijau untuk diubah menjadi energi kimiawi melalui proses fotosintesis. Sebagian besar energi untuk respirasi yang menghasilkan energi dan digunakan untuk tumbuh dan berbiak. Sebagian disimpan dalam bentuk cadangan makanan dan sebagian lagi terbuang ke ekosistem. Energi tersimpan ialah semua energi yang mewakili sebuah organisme hidup, populasi, atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang disimpan atau dilepaskan. Energi bersih pada tingkat produsen menempatkan sejumlah energi yang siap digunakan oleh hewan-hewan dan selanjutnya dapat dipindahkan ke tingkat tropik yang lebih tinggi melalui peristiwa pemangsaan atau predasi. Setiap terjadi perubahan bentuk energi, pasti terjadi yang namanya degradasi. Degradasi energi yang terpusat menjadi bentuk energi yang terpencar, dan di dalam proses transformasi energi selalu melepaskan panas dalam bentuk energi yang tidak dapat digunakan. Kemudian ada aliran energi. Aliran energi dalam ekosistem mengalami tahapan proses seperti energi masuk ke dalam ekosistem berupa energi matahari, tetapi tidak semuanya dapat digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Energi yang disimpan berupa materi tumbuhan masuk ke dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian ada produktivitas dalam ekosistem. Produktivitas primer yaitu dibedakan atas produktivitas primer kasar atau bruto yang merupakan hasil asimilasi total, dan produktivitas primer bersih atau neto yang merupakan penyimpanan energi di dalam jaringan tubuh tumbuhan. Baik, saya Nurhayati akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi primer, yaitu ada dua, proses fotosintesis dan proses radiasi. Selanjutnya ada faktor-faktor internal, ada tiga. Yang pertama ada struktur dan komposisi dan komunitas, jenis dan usia tumbuhan, penenduhan. Kemudian ada faktor-faktor eksternal, ada 6. Yang pertama ada cahaya, karbohidrat, air, nutrisi, suhu, dan tanah. Selanjutnya ada produksi sekunder. Produksi sekunder adalah penggunaan energi pada hewan dan mikroba atau heterotrof. Produktivitas sekunder merupakan laju penempatan energi yang dilakukan konsumen menurut Christy Darman dan Clem William 2003 yang menyatakan bahwa produksi sekunder merupakan fungsi pengukuran yang dimiliki oleh populasi yang termasuk di dalamnya proses yang terjadi pada level individu, populasi maupun ekosistem. Selanjutnya ada rantai makanan, terbagi dua,
Yang pertama ada rantai makanan, peristiwa makanan dan dinamakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Yang kedua, dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada gambar rantai makanan ini terdapat rantai makanan dalam suatu ekosistem yang disebut tingkat trofik. Tingkat trofik yang pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof, dan kata lain sering disebut dengan produsen. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua yang disebut konsumen primer atau konsumen satu biasanya diduduki tingkat trofik ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen yang kedua diduduki oleh hewan karnivora. Selanjutnya ada para ilmuwan ekologi yang mengenal berbagai macam rantai makanan. Yang pertama ada rantai pemangsa, yang kedua ada rantai parasit, yang ketiga ada rantai sporofil. Model aliran energi memiliki model aliran energi yang pertama kali dikenal oleh Reinhard Edman pada tahun 1942 dalam kajian tentang struktur dinamika tropik di danau metode Wisconsin. Konsep dinamika tropik didasarkan dalam asumsi bahwa hukum termodinamika terjadi pada tumbuhan dan hewan, bahwa tumbuhan hewan dapat disusun dalam kelompok pemangsa atau tingkat trofik atau produsen herbivora dan karnivora. Pada gambar model aliran energi melalui rantai makanan dari tumbuhan tikus, dari tikus ke ular dan seterusnya. Energi yang dipindah dari suatu organisme ke organisme lain, sehingga semakin ke tingkat trofik yang terlebih tinggi, jumlah energi semakin berkurang. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.